selamat siang. Hari ini agak spesial ya, rapi banget. Pakai kebaya ceritanya, karena temanya hari ini sesuai tanggal 21 April ya, Hari Kartini. Jadi mau ini ya, menyemarakkan Hari Kartini nih. Oke teman-teman, siang ini hari ke-42 IG live saya, 90 days live saya, hari yang ke-42. Hari ini masih menyambung minggu lalu. Kebetulan topik yang minggu lalu itu bersama Mbak Andi belum selesai ya, tentang 10 pertanyaan penulis nih, penulis pemula terutama. Dan hari ini masih mau nyambung ya, mau bahas pertanyaan dari teman-teman tentang penulisan nih. Oke, saya langsung undang saja ya. Oke, halo Mbak Selvi, apa kabar? Jadi kemarin memang saya ini ya coba tanya ke teman-teman, ada pertanyaan gak nih seputar penulisan. Nah, saya kumpulin. Halo Mbak Andi. Wah, Hai seger hai, banget nih. Enak kedengeran nih. nggak suara saya, Pen? Kedengeran, kedengeran. Oke, selamat siang semua teman-teman. Semoga semuanya Iya, juga semua hari ini merayakan juga walaupun di rumah aja ya, Hari Kartini dan iya. semangatnya terutama. Betul banget Mbak Andi. Jadi saya juga tadi lihat beberapa temen ya yang sedang IG live barengan nih. Kebetulan nih jam 2 ini ada Cimeri dengan Mbak Atin, Oh kemudian iya ada iya. Mm, Miss Betty sama Bu Rowena. Nah, mm-mm. kebetulan pada pakai kebaya juga nih. Oh alah, Jadi kayaknya ya kompak ya. berarti berarti kita semua merayakannya walaupun kalau Betul. beberapa waktu lalu kita masih bisa ketemu di satu tempat dan foto bareng. Nah, Ya mungkin saat betul. ini kalau ada yang bisa fotoin apa namanya di bagian atas tuh kan panel Iya, iya. yang panel Oh, yang oh, oh live iya yang di but-but ya. foto. Ya, di foto Betul. ada berapa orang di waktu yang Rame sama tuh dan kayaknya ya. di foto juga Live semua. apa ya? Iya, dan semuanya dengan kostum yang meriah gitu. Iya, Mbak Andi, eh, Hmm. kita masih nyambung ya, minggu lalu kan, Hmm. Hmm. topik yang minggu lalu itu belum selesai ya. Jadi kayaknya kita sambungin aja nggak apa-apa ya. Nanti ada Ya, beberapa oke. pertanyaan juga tambahan. Tambahan ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang hadir di sini ada pertanyaan juga silakan ya, boleh chat di kolom chat di bawah ya. Hmm, hmm. Terus saya langsung aja ya kali ya, Mbak Andi ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau yang kemarin kan memang minggu lalu tuh banyak tentang tema, banyak Hmm, tentang hmm. pemilihan tema gimana, cara memunculkan ide gimana ya. Hmm, Kalau hmm, yang hmm, ini hmm. kayaknya lebih banyak yang teknis ya, Mbak Andi ya. Oke. Jadi ada pertanyaan tentang ini nih, apa ya yang ditulis di kata pengantar, Mbak Andi? Gitu. Oh, oke, oke. Jadi Kayak kalau lebih teknis nih. kalau mungkin ini teman-teman yang sudah mulai mengedit buku atau dia juga mungkin selain menulis untuk dirinya sendiri, dia juga mengisi buku teman. Kan kadang-kadang kata pengantar itu bisa juga bukan penulisnya yang bikin, tetapi misalnya seseorang tokoh yang mungkin menjadi ya bagian dari buku ini secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, kata pengantar sebaiknya sih memberikan direction ya atau arah bagi orang-orang yang baru akan mulai membaca buku tersebut. Jadi kita bayangin kata pengantar tuh kayak teras di rumah. Ya, jadi harus juga sedikit memberikan semacam gambaran seperti apa nih tema rumahnya, seperti apa nih isi bukunya gitu ya. Jadi kalau kata pengantar biasanya saya isi adalah berupa misalnya nuansa yang dibawakan oleh penulisnya, apakah itu cerita ataukah itu latar belakangnya. Lalu kemudian juga di kata pengantar biasanya kita tuliskan pendapat kita juga bisa. Misalnya saya waktu itu menjadi editor dari bukunya Penny, lalu saya memberikan kata pengantar ya Pen, Iya untuk betul. 9 karya bersama untuk anak Indonesia. Di situ saya sedikit mengulas tentang tulisan-tulisan yang terangkum di situ, juga tentang bagaimana
para penulisnya ini berkarya sedikit ya, hanya sedikit serba sedikit. Karena kalau semua dibongkar di kata pengantar jadi spoiler ya kan. Jadi hanya sedikit saya Iya. memberikan, iya kayak kita bikin, kalau kayak di film tuh ada trailer gitu ya, ada semacam apa supaya kita bisa membuat orang tertarik gitu ya. Jadi kata pengantar tidak perlu panjang, singkat, tetapi kalau bisa merangkum hal-hal penting yang ada dalam buku tersebut. Itu sih Pen, tapi nanti dalam perjalanannya tergantung lagi buku ini buku apa. Kalau kata pengantar buku textbook gitu, pastinya jauh ada lebih ilmiah lah bobotnya. Jadi ada hal-hal yang juga harus kita tulis tentang teorinya, tentang misalnya topiknya tentang apa sih dan secara bahasan yang sesuai dengan ilmu tersebut. Gitu Pen. Oke, oke, oke. Iya, jadi memang kalau di kata pengantar tuh ibaratnya kayak apa ya? Kita memperkenalkan dikit-dikit dulu gitu ya, Mbak Andi ya, Hmm, sebelum ya. masuk ke dalam bukunya gitu ya. Jadi Mhm, ada mhm, gambaran mhm. awal dikit gitu ya. Betul, betul, betul. Iya, betul, betul. Pokoknya jangan Nah, spoiler aja. Hal-hal yang jangan spoiler ya. sekilas-sekilas terus kita bikin orang penasaran dan ingin baca terus gitu. Nah, ini ada satu lagi nih, Mbak. Hmm. eh ada pertanyaan, bagaimana mencari seorang editor? Apa Ini ada ceritanya kriteria nih atau ada ini teman-teman yang ikut mungkin dia nulis mau itu ternyata menulis kali ya? sudah di taraf Kayaknya pengen menulis buku yang lebih ini ya, lebih lanjut hebat dan kayaknya ya. hebat. Udah cari Ya, ya. editor segala. Ya, kalau nah ini mungkin buat teman-teman mungkin perlu tahu sedikit sih Pen dalam pengerjaan buku eh, peranan orang-orang yang ada di dalamnya apa aja gitu ya. Iya. Berarti mungkin kita mulai dari pembuat konten atau penulis. Penulis itu adalah orang yang bertanggung jawab menggagas ide tulisan dan menjabarkannya menjadi buku gitu ya atau menjadi sebuah pustaka, entah itu booklet, entah itu satu karya modul gitu ya, ada macam-macam. Nah, selain penulis, nah penulis kan dia ketika sudah selesai dari ideation, terus kemudian dia curation dan dia elaborate, harus ada orang yang memantau dan mengamati gitu ya, melalui satu uh, jarak. Jadi sebaiknya memang editor bukan orang tersebut atau penulis tersebut gitu ya. Sebaiknya editor adalah orang lain karena dia harus melihat dari sudut pandang helikopter view. Saya suka pakai bahasanya helikopter view. Jadi dia bisa melihat dari sebuah jarak. Oh ini penulisnya mungkin masih banyak melakukan typo, berarti dia memperbaiki ke apa namanya kesalahan pengejaan atau tata bahasa atau juga seorang editor dia berarti kalau memang dia di taraf itu berarti editor juga harus bagus secara kemampuan berbahasa ya dan Iya. dia menguasai penulisan yang baik dan benar. Nah di sisi lain editor juga harus lihat uh, ini nih Pen, penulis tuh kadang-kadang suka lompat-lompat kan. Kalau kita nulis, Iya, aduh yang betul. penting ide muncul dulu ditulis. Nah editor juga tugasnya adalah menyelaraskan antara satu topik ke topik lain. Jadi kalau misalnya topiknya ini mulai lompat, editor perlu biasanya di taraf awal mengingatkan penulis untuk memperbaiki, melengkapi, menambah gitu ya. Nah, nanti tahapan-tahapan berikutnya editor kan juga dia nanti final editing gitu ya, reading, final reading. Nah, di tahap itu berarti sudah tidak dikembalikan pada penulis lagi, tapi editorlah yang harus menyelaraskan, melakukan koreksi, menyelaraskan sampai disiapkan menjadi final artwork yang siap untuk dicetak. Nah, namun kan kalau naskah itu hanya tulisan kan orang bosan ya. Jadi beberapa buku, jenis buku butuh seorang ilustrator atau seorang misalnya dia ada foto, dia harus menemukan juga melibatkan seorang fotografer atau pengarah foto ya. Nah, itu tuh dia dalam produksi buku-buku semacam ini pastinya timnya minimal ada 4 sampai 5 orang sih, Pen. Jadi ada ilustrator misalnya ya, ada fotografer atau pengarah visual, lalu nanti desainer grafis seperti Penny gitu kan.
dia tugasnya mengawal buku ini bagaimana secara tata letak dia bagus. Kan tata letak itu memang sekarang kan juga ada aplikasi ya, jadi pakai Canva juga aplikasinya ada. Atau kalau dulu saya suka pakai Words juga bisa. Ya Iya, Office itu bisa. juga bisa kok jadi satu Kalau dulu tuh itu Mbak pakai publisher. apa? Kalau kalau yang Publisher di ya. Windows tuh publisher, iya. Publisher, iya publisher juga bisa. Ya, Artinya sebenarnya layout itu tergantung kebutuhan. Kalau memang betul. butuh seorang profesional untuk menangani desain grafis, bisa menggunakan jasa seorang graphic designer. Nah, yang lebih penting lagi nih Pen, di zaman sekarang kita juga banyak berhubungan dengan copyright. Kenapa? Ya. Kita ya, saya dan Penny dalam project-project buku juga selalu hampir selalu endorse menggunakan koleksi pribadi ya, baik Ya. itu apakah foto maupun misalnya ada karya Ilustrasi ilustrasi, juga ya, betul. iya, Betul. dan terutama dalam pengerjaan cover, krusial banget. Sekarang nih hak cipta menjadi sesuatu yang penting dan bisa ya jangan sampai terjadi ya, tapi bisa menyeret kita ke dalam sebuah kasus legal. Nah, teman-teman yang mau membuat buku dengan diterbitkan sendiri harus memperhatikan ini. Jadi kalau teman-teman meminjam foto atau gambar ilustrasi, misalnya dari Canva lah ya, baca dulu terms of use. Itu dibaca banget. Boleh nggak? Di situ ada ketentuan nggak bahwa penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan apa? Kalau sulit, Ya. berarti ya sebaiknya memang teman-teman membuat sendiri atau meng-hire seorang ilustrator. Itu yang saya alami dalam pengerjaan buku, baik dipublikasi oleh satu penerbit profesional, satu penerbit yang resmi, maupun kita terbitkan sendiri untuk kepentingan pribadi. Sekarang ini menjadi sesuatu yang apa ya namanya, sesuatu yang seringkali jadi isu gitu ya Pen ya. Kita dalam mendampingi teman-teman yang membuat buku atau publikasi. Itu. Betul, betul. Itu kira-kira menjawab Ya nggak Pen kadang untuk pertanyaan terakhir? jadi cari editornya di mana, Mbak Andi? Kan Oh, cari pertanyaannya kan itu. pertanyaan mencari editor. Heeh. Nah, Kayaknya kembali dia mau lagi. menulis, mau serius menulis deh Mbak Andi nih yang Oh, nanya. baiklah. Baik, mari kita bergabung. Nah, buat teman-teman yang saya tadi ceritakan, karena editor harus punya kemampuan tertentu, berarti teman-teman perlu cari, paling gampang sih teman-teman lihat di buku-buku yang sudah Sudah terbit. ada ya? Iya. Di bagian depan tuh ada yang namanya masthead. Mungkin Penny pegang buku bisa dikasih lihat. Apakah masthead atau kolofon? Kalau majalah namanya masthead, kalau di buku namanya kolofon, halaman kolofon. Nah, di halaman kolofon teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan yang detail tentang judul, tentang penulisnya, editornya, siapa yang menggambar, ilustrasi, siapa yang layout, siapa lagi yang terlibat di situ Pen? Ada Misalnya fotografer ya, ada fotografer. editor, tata letak. Mhm. Yang paling utama sih penulisnya ya, Mbak Andi. Penulis. Dan juga di situ mungkin ada yayasan atau Oh iya, partner betul. ya yang menjadi support dari buku ini. Misalnya teman-teman menulis buku ini disupport atau disokong dananya oleh satu lembaga, jangan lupa ditulis, dimasukkan di situ. Baik Bagian namanya, nah betul di kolofon itu ada nama biasanya di yayasan bawah-bawah misalnya. sini. Ya, Betul. Atau juga logo ya Pen ya. logo. Misalnya dia adalah Tapi kadang sebuah logo lembaga. bisa taruh di sini atau di bagian lain sih ya kalau untuk logo. Boleh. Tergantung perjanjiannya dengan Betul, pihak iya, yang memberikan tergantung. dana misalnya. Ya belum lama ini kita melakukan membantu teman kita ya Pau dalam membuat buku, dan bukunya didukung oleh sebuah lembaga yang nirlaba. Nah, berarti kita sebagai teman-teman yang membantu mengolah ini menjadi sebuah buku, kita butuh datanya tuh jauh-jauh hari. Karena yang tahu perjanjiannya kan antara penulis dengan lembaga ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini teman-teman sebenarnya bisa konsultasi langsung sih ya, misalnya dengan Penny, dengan saya. Lalu juga untuk mencari editor, teman-teman sebenarnya bisa juga mencari orang yang selain pernah juga menerbitkan buku, ada juga sih komunitas penulis. Misalnya
teman-teman bisa cari di sosial media, lingkaran penulis, lingkaran atau komunitas apa namanya literasi. Nah, di situ di antara mereka pasti ada editor. Dan umumnya seorang editor berasal atau berangkat dari penulis. Jadi kalaupun ada editor yang sebelumnya tidak pernah menulis, jarang banget. Biasanya sih editor dulunya pernah menulis Kebanyakan memang atau iya menulis ya. ya Atau bergerak biasanya di bidang jurnalistik ya, Mbak Andi ya, banyak tuh betul. ya. Betul. Jadi paling tidak kalau editor naskah ya kan editor ada editor Mm, foto, ada editor ya. misalnya kalau ini adalah publikasi video berarti dia juga Mm, editor video gitu. Nah, umumnya mereka juga mengenal secara teknis menulis atau mengkurasi konten atau paling tidak dia pernah berada di level doer atau pelaksana mm, dari sebuah publikasi. Jadi editor tuh memang harus memiliki pengetahuan yang all round, artinya menguasai banyak bidang dalam publikasi. Itu yang mungkin mudah-mudahan bisa Semoga dijawab dan terjawab ya. kalaupun Mm, tidak mm. terjawab bisa langsung tanya sama Penny atau tanya pada saya, silahkan. Ya. Bisa ke kita. Ya, pasti Ini pasti. di depan saya ini editor loh. Ya, Gak usah jauh-jauh ya. tapi saya berasa awal asal muasalnya editing itu ya dari saya masih sekolah Jadi saya menulis awalnya di sekolah di level saya bikin buku buat diri sendiri. Lalu kemudian saya ngisi mading majalah dinding di sekolah. Terus juga ada waktu itu buletin di sekolah. Tetapi pada Buletin, saat ya. itu aja saya juga udah menjadi penyunting atau editor. Jadi saya membantu misalnya waktu itu kakak pembina ya. Waktu saya di Pramuka, kakak pembina, oh, gimana nih kita menyusunnya? Jadi saya menggunting-gunting tuh karena waktu itu kan masih kita istilahnya offset lah ya. Kita gunting hasil ketikan teman-teman ini kita gunting tata letaknya, kita atur. Nah itu juga udah di level editing. Artinya level editing itu saya nggak bilang ini adalah satu jabatan yang kalau misalnya di struktur pasti tinggi banget, enggak. Tapi editing harus punya kemampuan melihat dari ketinggian, melihat dari atas gitu loh. Jadi kalau misalnya secara technically kertas itu kertas majalah ya, yang harus kita tempel kan kita harus lihat dari atas Nggak mungkin kita lihat dari sisi yang ketinggiannya sama. Jadi memang teman-teman yang mau mencari editor, carilah orang yang memang mampu melihat dari kacamata yang luas. Gitu sih, Iya, benar. Jadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya tentang editor ini. Ini masih ada pertanyaan teknis lagi nih, Mbak. Jadi Apa? Apa yang harus ditulis di bio diri kita? Mungkin profil ya. Jadi Di kan apa? kadang kalau di buku tuh ada Penulis. bio Oh, profil penulis mungkin ya. oh, profil Di sini penulis sih ya, ya. tanyanya tentang bio, dia bilang kayaknya kalau di buku kan biasanya profil penulis ya. Mungkin Ya, ini ya. maksudnya itu kayaknya ya. Kayaknya ya, gitu, Mbak. Nah, tergantung lahannya juga sih, Kadang biodata penulis ada yang kasih dermawan banget satu halaman, tapi biasanya ini di halaman dalam ya, di bagian belakang, Ya. sebelum cover belakang. Tapi ada juga satu atau dua jenis buku tuh yang memang memberikan biodata penulisnya itu di cover, di bagian sayapnya tuh yang sayap yang Ya, dilipat. ya, Jadi ya. itu hanya kecil kan. Atau juga kalau Betul. misalnya seperti kemarin ya buku Pau dan juga mungkin nanti buku Sita gitu ya, dia akan menampilkan biodata dirinya di cover belakang dan itu pasti nggak terlalu banyak. Ya, Yang ini kan? ya. Atau yang di Ya. belakangnya lagi ada kapen yang di bagian Ini belakangnya lagi. Sedikit di bawah. Iya. Itu kan ada sedikit ada foto segini ya, diri Pau. Mbak. Ya, satu Ininya alinea. apa? Kalau kalau di belakang biasanya memang nggak banyak ya, Mbak Andi ya. Ya, dan itu biasanya Ruangannya. yang Jadi ditampilkan apa ya, Kalau kamu suka kasih itunya, highlightnya apa aja tuh, biasanya sih kalau kalau saya di project saya itu kalau halaman profile itu memang ini ya bagian untuk promosi kita, Mbak. Jadi kita Betul. sudah melakukan apa atau mungkin pencapaian apa yang pernah kita Hmm. Mhm. capai kayak gitu. Jadi Hmm. ini bagian ini memang salah satu untuk promosi kita gitu. Jadi biasanya Ya, yang ditampilkan karya-karya kita sebelumnya apa, sudah pernah betul, betul, menerbitkan buku kah gitu kayak gitu, betul. Mbak. Kalau kalau di Ya, project ya. saya gitu. Dan kalau saya lihat lagi,
kan kita namanya, kita manusia spektrumnya luas ya Pen. Misalnya, Penny sebagai orang yang bergerak di bidang publikasi, dia punya pengalamannya dalam proyek apa. Tetapi kan Penny juga punya sisi dia pendaki misalnya, dia suka mendaki gunung, Ya. dia suka juga misalnya Oh memasak iya, gitu itu saya misalnya. tampilkan juga, betul. Nah, kalau konten bukunya mempengaruhi, ya dipengaruhi oleh hal-hal itu, minat atau hobi ya dimasukkan juga. Jadi perlu teman-teman juga pikirkan, highlight-highlight itu adalah hal-hal yang terkait dengan isi buku, terkait dengan interest pembaca, terkait juga dengan misalnya yang tadi Penny bilang ada sisi promosinya. Jadi Ya. membuat orang tuh jadi kayak magnet gitu ya Pen, orang tuh pengen Ya, baca. Orang pengen dengar pengen lebih tahu lanjut lebih, ya tentang pengen ini. tahu lebih ya gitu. Betul, Jadi dari yang betul. dia baca di luar gitu, oh Mhm, mhm. apa mungkin dia tertarik dengan apa yang Ya, sudah dia lakukan sebelumnya betul. gitu kan, atau buku-buku Mhm. sebelumnya. Nah, itu jadi Atau menjadi apa salah istilah satu kamu untuk, juga personal branding ya, bisa juga. Itu iya, tuh betul, istilahnya betul. apa namanya teman-teman yang di digital marketing adalah personal branding. Jadi ya kalau personal branding kita pikirin hal-hal yang padat gitu, padat tapi berisi. Jadi dengan satu alinea saja atau dengan 100 kata saja kita bisa memperkenalkan diri kita secara utuh tanpa bertele-tele gitu ya Pen ya. Betul, betul, betul. Hmm. Jadi Mhm. memang di bagian profil penulis ini to the point banget ya, apa yang mau kita Ya. sampaikan gitu. Jadi Mhm, mhm. bagian dari promosi, bagian dari personal branding juga Ya. yang Mhm. ingin kita apa ya, orang lihat dari kita gitu. Betul. Begitu Mhm, Mbak Andi. mhm. Ada lagi pertanyaan Oke. atau kita selingi dengan beberapa hal yang terkait Hari Oh Kartini? iya, betul, betul, betul. Boleh juga Hari tuh Mbak. Kartini ya. Eh, Aku tuh udah baca bukunya Kartini yang dirangkum oleh seorang editor orang asing ya. Jadi, tapi kebetulan yang saya baca ini adalah versi bahasa Inggris. Dan ini menarik sekali, Pen. Jadi kalau yang saya pahami seorang pahlawan itu, kalau pahlawan Indonesia ya, Nusantara apa nasional, umumnya kan mereka berjuang dengan senjata, ya berjuang dengan misalnya juga pergerakan, misalnya dia menggerakkan mahasiswa gitu atau menggerakkan rakyat gitu. Nah, Ibu Kartini ini menarik, dia berjuang dengan pena. Jadi senjatanya dia adalah pena dan kalau baca bukunya itu untuk ukuran perempuan di masa itu dia itu maju banget. Itu maju banget. Peradaban satu bangsa itu kan dinilai dari apa namanya tingkat literasi satu bangsa ya. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan dia, pemikiran-pemikiran beliau, dia sih sebenarnya tidak menggambarkan generasi perempuan di zaman itu gitu. Dia mungkin kalau dimasukkan sebagai generasi zaman sekarang juga masih relevan. Jadi pemikirannya itu visioner gitu loh Pen. betul, Dan betul, betul. kita melihat menulis merupakan sebuah kegiatan yang amat sangat berguna untuk menuangkan visi-visi gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, pertanyaannya adalah dari mana saya mulai menulis gitu, atau misalnya ide-idenya apa sih tulisan, kita bisa belajar dari apa namanya teladan Ibu Kartini ya. Beliau menuliskan pemikiran-pemikiran dia. Bisa tuh Pen kalau kamu baca pemikiran dia itu kayak semacam diary tapi ditujukan pada seseorang, ya kan? Jadi dia menceritakan kegalauan dia, kegelisahan dia. Tetapi juga di situ semacam ada brainstorming eh, gagasan gitu. Misalnya dia mempertanyakan, apakah perempuan itu misalnya harus berakhir dengan menjadi istri seseorang gitu saja tanpa bisa berkarya gitu. Dan ini kan semacam brainstorming. Kalau zaman sekarang mungkin kita melakukannya di chat room ya, di, Ya, di WhatsApp atau di Telegram gitu. Kita ngobrol iya, sama iya. teman kita brainstorming. Tapi beliau melakukannya dengan menulis. Jadi kita bisa lihat menulis juga sebuah kegiatan yang sifatnya lebih dalam, bukan hanya sekadar menuangkan kata-kata aja, tapi juga pemikiran, kontemplasi, refleksi dan juga visi-visi gitu. Ini menarik kalau kalau kita bahas tentang beliau. Kalau kamu gimana Pen? Apa yang kamu
apa yang kamu lihat kegiatan-kegiatan kepenulisan yang terkait dengan mungkin gerakan di Indonesia dalam bentuk apapun gitu. Kalau Ibu Kartini tentang kesetaraan gitu ya, atau pendidikan ya, memajukan gitu. Pendidikan ini. Heeh. Ya, kalau yang saya lihat memang kalau dari Ibu Kartini sendiri memang beliau memang sangat apa ya ingin visi misinya, ingin apa yang dia pikirkan itu didengar gitu oleh orang lain Tuh, gitu. Jadi dia tuh. menyampaikan itu dalam bukunya itu kan. Jadi kegelisahannya benar juga Mbak Andi bilang, kegelisahannya dia sebagai perempuan gitu. Pertanyaan-pertanyaan kan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang diajukan juga gitu. Terus bagaimana dia menyikapi perempuan ini ke depannya gitu. Apakah Tuh. di masa ke depan itu perempuan itu bisa mencapai kesetaraan kayak gitu kan. Itu sebenarnya dari visi misi yang dia sampaikan itu memang benar juga Mbak. Untuk di zamannya itu sudah mungkin dibilangnya, bisa dibilang itu udah beratus langkah di depannya ya Iya, betul. dibandingkan orang-orang Heeh. di saat itu gitu. Pemikirannya mungkin orang zaman itu nggak sejauh Ya, itu, bahkan untuk sekritis itu ya. laki-laki gitu ya. Betul, Iya, betul. Dia bahkan kritis untuk sekali, beliau laki-laki gitu. kritis. Iya, tapi beliau punya pemikiran yang memang visioner, jadi jauh ke depan gitu. Dan apa yang menjadi karyanya itu memang tidak lekang waktu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk zaman apapun, dari zaman dulu dan sekarang masih relevan juga. Betul, Kalau saya betul. menanggapinya memang kita memang harus apa ya, bisa seperti itu juga. Kita punya visi-visi apa yang kita punya, atau punya ide-ide atau punya pesan-pesan itu sebaiknya memang dituliskan gitu, karena kalau tidak dituliskan kan kita nggak tahu ya, mungkin kalau Hmm, dulu Ibu Kartini juga nggak menuliskannya juga kita nggak akan tahu betul, gitu. betul, Dan betul. itu tidak menjadi suatu karya yang bisa dinikmati oleh orang sampai sekarang kayak gitu. Hmm, Itu hmm, kenapa saya juga memulai gerakan ini Mbak Andi. hmm, Karena hmm, saya sadar sih apa sebagai manusia gitu, saya juga ingin meninggalkan legacy kan Mbak Andi. hmm, hmm, hmm. Dan saya ingin juga teman-teman juga apa ya, mulai meninggalkan ini, karena ya itu tadi apa, tingkatan suatu bangsa juga dipengaruhi dari literasi orang-orangnya, dari berapa banyak karya-karya terutama penulisan yang dihasilkan oleh mereka gitu. Kayak misalnya di Hmm, hmm, Jepang hmm. gitu kan, mereka tuh sudah ini ya, tinggi gitu Banget. sense of Hmm, berkaryanya gitu. Jadi mereka hmm, juga banyak menghasilkan karya-karya yang berupa buku atau karya-karya yang berupa tulisan gitu, hmm, yang mana itu hmm, bisa berguna untuk kedepannya gitu, untuk apa, generasi kedepannya gitu. Karena hmm, hmm, kalau kita lihat memang karya berbentuk tulisan itu tidak lekang waktu ya Mbak Andi, hmm, meskipun hmm. orangnya sudah tidak ada. Contohnya kayak Betul, Hairil Anwar aja ya Mbak Andi, dia kan betul, betul. istilahnya dia meninggal muda ya, Hmm, tapi hmm. karyanya itu tidak lekang waktu gitu, Tidak sampai dengan pernah mati ya, masih iya hidup sampai betul, saat orangnya ini. Ya. orangnya mungkin sudah tidak ada nih, tapi Hmm, karyanya itu tetap bisa dinikmati oleh orang sampai zaman sekarang, mungkin sampai ya. zaman-zaman kedepannya gitu. Jadi Hmm, 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 kalau menurut saya memang karya, terutama karya literasi seperti itu tidak lekang waktu. Itu kenapa kita harus meninggalkan legacy kita seperti hmm, itu hmm, Mbak hmm, Andi. hmm. Dan kita mungkin mulai dari apa yang kita punya ya, Pen. Maksudnya bisa Betul. kita tulis pengalaman hidup kita, bisa kita tulis Iya, visi-visi ke depan gitu kan. Bisa betul. juga kita Iya. tulis mungkin gagasan-gagasan yang Iya, mungkin kita miliki yang pada masa depan mungkin menjadi sesuatu yang bisa dilakukan ya, bisa iya, diaplikasikan gitu kan. betul, Nah, betul. ini menurut saya ini juga yang membuat teman-teman di sini hadir nih, Pen. Di sini kayaknya ada beberapa teman-teman penulis yang juga apa namanya? Ingin sekali bertanya mungkin ya. Kita bisa juga kasih kesempatan teman-teman di sini Boleh, bertanya boleh nih, selain kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silakan aja chat di sini.
saya sambil menyapa ya, ada Dipta, ada Edlibrina. Oh, ini Edlibrina yang ini ya, yang akan bekerja Iya, sama ya Miss dengan Shifa Mbak Andi kayaknya ya. nih ya, Miss Shifa Oh, halo. atau Miss Nancy. Oke, ada Jan, ada Hana, ada Emily. Halo, halo. Oh iya, dia Ya, ada mhm. Esyifa nih. Ya, jadi kalau menurut saya memang apa ya, seiring dengan perkembangan zaman memang agak mundur kita ya Mbak ya. Ya, Anak-anak mudanya itu agak menurun nih hmm, untuk hmm, mengkonsumsi buku atau mhm, membaca mhm, buku atau menghasilkan karya apapun ya hmm, yang mhm, berhubungan dengan penulisan, karena kalau zaman saya dulu itu ya saya melihatnya dari anak saya ya, hmm, pendidikannya gitu. hmm. Kalau zaman saya itu waktu SD itu kita terbiasa ya dilatih untuk membuat karya-karya sastra Ya, kayak ya, yang sederhana ya, ya, puisi atau ya, betul. pantun Heeh. atau mengarang gitu. Mhm, Nah, mhm, itu bisa, kalau kalau saya dulu melihatnya itu bisa untuk apa ya, meningkatkan apa ya, imajinasi kita gitu ya Mbak ya. hmm, hmm. Dari menulis kan kita bisa melatih otak kita juga, terus melatih Banget. kita Aha. untuk berdaya imajinasi gitu. Nah, Mhm, kalau yang saya lihat dari anak saya pelajarannya gitu ya, mhm, mungkin tidak seperti dulu ya. Target yang mungkin diambil memang mhm. lebih ke apa ya, lebih ke nilainya gitu. Jadi Skor, lebih skor. Heeh. dititik beratkan juga ke bidang-bidang lain gitu, mungkin matematika atau ilmu pengetahuan lainnya. Hmm, Padahal sebenarnya kemampuan bahasa itu banget. sebagai Hmm, fundamental ya, sebagai fondasi untuk kita ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Karena mhm. dari bahasa kan kita tahu ya, bisa apa ya, sebagai awal untuk kita melatih juga pola pikir kita gitu. Betul, Nah, betul. tapi kalau kalau dilihat dari pola pendidikan yang sekarang itu mungkin tidak terlalu menitik beratkan ya ke arah situnya gitu. Jadi Kalau saya dari juga kalau dari menyayangkan nih. itunya sih mereka, kalau saya baca ya, seperti Mm-mm. Kementerian Pendidikan, bahasanya sih adalah narasinya adalah meningkatkan literasi. Tetapi itu adalah biasanya memang kalau di sisi konsep seperti itu, tapi di lapangan Di memang lapangannya kesulitannya adalah berbeda. waktunya, durasinya. Betul Karena betul. kan sekarang Durasi. semua semua apa namanya target kurikulum compact banget tuh Pen. Nah, tetapi mungkin Betul itu betul. PR kita sebagai orang tua. Nah, di sini ada Mm. Librina yang juga merupakan salah satu mungkin eh, satu wadah juga tuh buat orang tua untuk memupuk kemampuan literasi, kemampuan apa keterampilan berliterasi. Keterampilan betul. Kenapa? Karena terus terang nih Pen, kita sekarang kalau melakukan kelas, menggelar kelas banyak pertanyaan ide dari mana? Karena kurang membaca. Coba deh, kita banyak membaca, kita nggak akan kehabisan ide, ya nggak? Kayak Ya. misalnya ini sebenarnya ini adalah rak buku anak saya, zaman dia masih TK sampai SMP. SMA dia punya rak buku sendiri. Tapi ini saya tetap taruh di sini, bukan cuma kadang-kadang dia masih lihat, tetapi yang mau saya hadirkan di rumah adalah semangat membaca, semangat untuk terus bergelut dengan pustaka. Ya. Karena kita bisa mendapatkan energi hanya dengan membaca loh. Kalau Ya. kalau saya nggak tahu kalau generasinya Pen ini gimana. Kalau di generasi saya zaman dulu kita punya ritual nih Pen. Ya. Kalau ke bandara atau ke stasiun kereta lah, kita mau Ya. menuju ke satu destinasi, mau liburan. Ini mau liburan. Saya cuti mau liburan, misalnya saya di Bandara Soekarno Hatta. Itu pasti ya, walaupun saya dari rumah udah bawa bacaan, itu pasti saya Ya. mampir ke toko buku Mampir yang ada ke di toko situ, buku. Ya. beli entah majalah, beli entah Betul. buku saku, Kalau beli saya juga apa masih kayak gitu aja, Mbak. Kalau ya saya kan? masih. Ya. Dan itu merupakan kayak ritual gitu loh. Minimal koran Dan ya, minimal koran. ya minimal minimal surat kabar media lah. Karena menurut saya gini, kalau saya punya waktu luang tidak membaca rugi Ya. banget.
rugi. Iya. Meskipun misalnya membacanya, saya tuh nggak yang membaca kayak benar-benar tenggelam dalam bacaan, tidak. Namanya kita melihat pemandangan, kita di pesawat, kita sambil baca gitu, lalu kita mungkin sambil lihat awan, lalu kemudian kita balik ke bacaan kita. Tapi maksud saya, itu mungkin kita bisa lakukan saat ini juga dengan anak-anak, dengan menghadirkan memang secara fisik buku fisik gitu. Nah, Iya. ide yang bagus juga, inovatif yang saya dengar dari teman-teman Librina, mereka menyediakan jasa pengantaran buku fisik ini kalau kita meminjam. Walaupun mungkin Librina masih di Bandung ya, atau teman-teman lain juga di Jakarta, saya dengar ada komunitas yang menyediakan buku bacaan, cuma karena sekarang sedang pandemi, anak-anak tidak bisa datang ke perpustakaan, mereka bisa kita ini kan juga untuk meminjam buku dan di delivery gitu bukunya. Iya. Tetapi intinya ketika kita mau memajukan generasi mendatang, yang kita harus lakukan adalah meningkatkan budaya literasi, Budaya terutama membaca. membaca. Dengan membaca, biasanya otomatis pengen menulis. Dari Ya. menulis, kita kemudian bisa melanjutkan lagi kepada aspek literasi yang lainnya, misalnya memproduksi gitu ya, mempublikasi lebih luas gitu. Jadi saya kalau ditanya gimana sih ya caranya untuk bisa berliterasi dalam berbagai aspek dalam ekosistem kepenulisan gitu ya, menjadi penulis, editor dan segala macam. Ya itu memang ada tahapannya sih Pen. Bener yang kamu bilang dari kecil ya. Ini juga ada teman-teman yang bilang storytelling, benar. Dari Birina mengatakan storytelling, benar. Ya. Waktu saya belum Betul. bisa membaca, saya masih umur Dibacain ya. setahun 2 tahun, Dibacain. saya ingat banget ibu dan bapak saya bergantian membaca, atau bukan membaca, hanya bercerita. Bercerita Cerita. saja itu mengaktifkan imajinasi audio kita, kemampuan kita menyimak, bukan cuma mendengar secara audio. Menyimak itu lain Pen dengan kita mendengar. Kalau sekarang anak-anak Ya. mendengar ya hanya dengan alat ini kita mendengar. Tetapi menyimak adalah mengikuti. Ya, kita we follow a storyline. Nah, itu tuh keterampilan yang berbeda. Dan menurut saya, ya anak-anak zaman sekarang mungkin lebih senang melihat storytellingnya para content creator di sosial media. It's okay. Influencer ya, influencer. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi basis yang kuat dalam skill literasi justru adalah membaca buku-buku fisik. Lalu kemudian jangan berhenti di situ. Kalau anak-anak kita Ya. obrolkan, kita diskusikan. Lalu setelah diskusikan, kita coba lihat mana yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan, mana yang kita bisa lakukan di kemudian hari. Saya rasa bukunya Penny, karya 9 karya bersama ini juga salah satu menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa beli gitu ya, pesan. Cerita-cerita mereka ini kan penulis menceritakan berdasarkan keseharian mereka ya Pen ya? Iya, betul, betul. Pengalaman sehari-hari atau Kebanyakan pengalaman memang masa kecil kebanyakan tentang pengalaman mereka ya. Ada yang mereka ya, pengalaman sehari-hari, ada pengalaman waktu masa masa kecil kecil, gitu. ha. Atau Dan enggak saya rasa menceritakan tentang anaknya gitu. Ya. betul, dan saya rasa teman-teman ini menulis tujuannya adalah agar suatu hari anak-anaknya mengingat ini atau Iya, bercerita kepada betul. generasi yang lebih muda lagi tentang budaya. Kalau Fong cerita tentang budaya Tionghoa, Ya. bagaimana mereka menghargai generasi yang lebih tua gitu. Itu bagus gitu loh, Pen. Nah, bagaimana kita bisa sampai taraf literasi yang sudah maju? Itu kan tingkatannya sudah maju, Pen. Bukan cuma membaca, tapi sudah memproduksi. Nah, memang dia harus kita galakkan. Tidak bisa kita hanya menunggu pemerintah tidak mendukung, tidak ada dana, tidak bisa begitu. Memang harus swadaya, harus dimulai dari diri kita dan dimulai dari apa yang kita punya. Gitu sih Pen, Iya, kalau saya betul. pikir. Betul, betul. Ini ada Kalau saya pertanyaan lagi memang kah? Uh-uh. oh iya benar. Kalau saya tadi memang beruntung banget karena apa yang saya lakukan itu gerakan saya didukung oleh komunitas Mbak Andi. Jadi Ya, saya tidak betul betul. sendiri gitu. Betul. Salah satu untuk memulai gerakan kalau pakai komunitas itu bisa cepet ya Hmm. spreadingnya. Nah, ini dari Librina katanya betul kami juga ada library English based. Oh ya ya ya, yang dapat dipinjam kapanpun. Mhm, Oke, mhm, oke. Dan storytelling untuk mengajar anak-anak lebih sadar akan literasi. Wah, keren banget ini, mhm, Kak mhm, Librina mhm. ya.
Ya, Oke, mudah-mudahan Mbak. apa namanya gerakan seperti teman-teman kayak Penny atau Lidrina atau teman-teman lain juga yang bukan cuma menulis tapi juga dia mulai juga memproduksi dan mengajar gitu ya. Kita bisa lebih banyak lagi di masa ke depan. Justru dengan adanya gadget ini bisa lebih memviralkan konten-konten, bisa lebih memudahkan marketing gagasan-gagasan. Tetapi jangan berhenti di situ gitu. Jadi kalau orang tua Betul. selalu mengeluh, anak saya udah nggak suka lagi baca buku fisik, nggak apa-apa. Coba cari e-book ya, Ya, electronic book, bisa bisa buku dibantu dengan anak-anak ebook. kan banyak gitu kan. Betul, Kita juga betul. bisa berlangganan kok sekarang e-magazine gitu kan. Atau misalnya seperti teman-teman di Kinsmam juga bikin e-magazine project juga menggerakkan literasi gitu. Bayangin orang dewasa juga senang loh berkarya dengan apa namanya dengan gagasan sederhana dan dirangkum jadi magazine. Jadi saya rasa semua bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan sih Pen. Betul, betul, betul. Betul banget, Kira-kira Mbak Andi. Setuju. apa namanya? Ada lagi kah pertanyaan seputar menulis yuk dari teman-teman menulis yuk? Ini Kalau sebenarnya masih ada beberapa ya, Mbak Andi. hmm, Tapi kita yang lihat yang aja waktunya ya sampai sampai betul, sampai ini ya. Saya mungkin coba yang kasih bisa lagi ya. dirangkum, yang bisa dirangkum misalnya mirip gitu, adakah? Nah, ini tadi berhubungan juga mungkin dengan personal branding ya. Hmm. Bagaimana membangun personal branding kita dari cerita anak nih, Mbak Andi? Ada pertanyaan kayak gitu, Mbak. Ah, Apakah ya bisa? berarti kalau urusannya personal branding seperti tadi yang kita sudah bahas, kita harus mengenal diri kita dulu, ya kan? Kelebihan kita, pengalaman kita apa, lalu itu jadi highlight. Kemudian nanti kita ramu menjadi sebuah, ya kita juga harus bikin storytelling tentang diri kita tuh Betul. siapa. Jadi kita perlu memikirkan beberapa hal. Jadi ini ada tahapannya, kita bikin konsep dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini sudah punya uh, hobi atau minatnya arahnya ke personal branding melalui cerita anak, pasti yang harus dilakukan pertama adalah memproduksi berkarya di bidang literasi anak sebanyak-banyaknya. Dan setelah berkarya, jangan lupa kontennya dipromosikan, diviralkan. Viralkan juga nggak perlu harus di sosial media kepada orang yang kita nggak kenal. Mulailah dari circle chat teman-teman sekolah, teman-teman yang Betul, dekat betul. sama kita gitu kan. Tetapi kita lakukan Di grup-grup konsisten. bisa Kalau juga ya, Mbak ya. benar gitu. Kayak teman-teman di apa Kinsmam di Mampreneur saya lihat kenapa mereka bergeraknya bisa cepat karena konsisten terus menerus. Dia lakukan ini bukan cuma untuk sementara temporary, tapi terus menerus dan dalam jangka waktu tertentu kemudian diukur lalu dilihat efektivitasnya gitu ya menggunakan Instagram tuh gimana, menggunakan Facebook Live gimana. Nah, jadi memang personal branding ini pertama selain kita mengenal diri kita juga harus menemukan topiknya kita apa dan saluran atau channelnya yang efektif Di apa. mana ya? Betul, 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 betul. karena kan sekarang banyak banget. Nah, yang mau dijangkau yang mana? Audiens kita yang di Facebook kah? Ya, Audiens kita di ya. Instagram? Atau di mana gitu kan? Iya, betul. Kadang memang ada juga orang yang belum memakai media seperti kita ya. Kalau kita kan Hmm. IG live gitu, Mbak. Ada juga memang dia membangun personal brandingnya tuh dalam konten, konten Ah, yang di sosmednya gitu ya. oh Tapi oke oke. kalau kalau saya boleh berbagi ya teman-teman ya, dari apa yang sudah saya lakukan selama ini 42 hari ya, Hmm, saya hmm. IG live itu memang lebih cepat, Mbak Andi, kalau kita menggunakan video atau menggunakan Ah, live, saluran karena live ini, ya. karena mesin pencarinya lebih cepat ya melakukan apa pencarian. Mungkin ya, kalau kalau dari yang saya pelajari sih, pertama memang si sosial media ini terutama di Instagram itu Hmm. mereka memang mengutamakan yang live dulu nih. Dia Ah, pasti ya ya akan ya. memviralkan yang live dulu Hmm. dibandingkan kita posting konten feed atau yang lainnya gitu. Jadi kan kita posting nanti akan ada algoritma dari Instagramnya atau Facebooknya gitu. Nah, dia akan menyebarkan ke lebih banyak orang kalau kita Mhm. posting konten live gitu, dibandingkan Ah, kita posting nah,
posting konten yang gambar atau apa ya gitu. Jadi Yang statik ya, dari yang yang statik. dari yang apa yang saya alami ya selama hampir 1 bulan lebih ini, memang meningkatnya cepet gitu Mbak Adi, dibandingkan saya waktu posting hanya image doang dan tidak konsisten gitu. Jadi memang perlu kekonsistenan gitu. Betul. Jadi eh, ada waktu-waktunya juga ya. Jadi jangan misalnya posting hanya seingetnya aja gitu. Betul. Jangan juga posting apa misalnya jualan melulu gitu, karena dalam konten juga Betul. kita perlu ada strategi. Jadi untuk posting konten itu kita sebaiknya gunakan konten 3E. Jadi yang mengedukasi, kemudian mengempower, dan juga mengentertain gitu Mbak Andi. Jadi Betul. kuncinya memang di kita menggunakan konten di sosial media itu memang harus ada strateginya gitu. Nah, Nah, mungkin kalau teman-teman yang emang ingin menaikkan personal brandingnya, bisa mulai dari mengoptimasi juga sosial medianya Mbak Andi. betul. Karena kadang kita kan di sosial media itu salah satu contohnya aja dari foto profile ya Mbak Andi ya gitu. Ya. Jadi ada orang yang memang ingin menaikkan personal branding. Yang namanya personal branding kan diri kita ya. Kadang kalau kita taruh produk atau logo atau apa, itu kan bukan personal gitu. Kalau personal kan memang Betul. orangnya gitu. Jadi itu yang Orang. harus ditampilkan. Jadi mulai pertama dari optimasi profile dulu gitu. Bagaimana kita menaruh foto kita di sana, kemudian di bio-nya juga kan, di Facebook, di Betul. Instagram, atau di LinkedIn juga itu sama aja ya. Apa seputar profile dulu yang dibenerin gitu kalau kita mau Betul. optimasi sosmed kita gitu. Kemudian baru nanti konten, kemudian nanti berikutnya lagi ada strategi lainnya gitu Mbak Andi. Nah, berarti teman-teman yang ingin mengetahui atau memperkuat personal branding tuh berarti seperti yang tadi Penny bilang, bahwa kita selain harus coba dan walaupun misalnya trial terus ada errornya, tapi kan kita menemukan sesuatu, mempelajari sesuatu. Lalu kemudian konsistensi kan, lalu Betul, konsistensi juga harus konsisten. itu untuk bisa konsisten menurut saya juga yang kita dipacu untuk kreatif ya kan, supaya tidak membosankan, supaya menarik, supaya juga apa yang kita bisa sampaikan lebih lebih komplit gitu kan. Jadi nggak bisa juga hanya menyampaikan hal-hal yang biasa. Jadi harus sesuatu yang spesial gitu kan ya. Iya, betul. Betul. Gitu Baik, Mbak baik. Adi. Terus yang lain mungkin masih ada Pen atau Coba bisa kita lihat ada pertanyaan dirangkum? lagi nggak Heeh. ya? Kalau dari sini sepertinya tidak ada ya. Oke, mungkin kita rangkum aja Mbak Andi ya dari Boleh, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini ya. Kalau dari boleh. saya mungkin ini ya yang perlu saya garis bawahi, memang untuk berkarya itu kita memang harus memulainya dulu ya. Jadi kalau kita mau memang fokus untuk berkarya, kita juga menentukan kita akan mulai segera gitu. Kita mulai salah satunya mungkin kalau misalnya mau berkarya menulis, ya mulai Ya. dengan latihan menulis. Mulai latihan mungkin salah satunya dengan membuat jurnal atau diary ya, bisa juga. Terus kita perlu konsisten juga, itu intinya. Karena dari tadi juga kita ngomonginnya kayak konsisten mulu ya. Karena Ya. dalam berkarya itu kalau tidak konsisten agak susah ya Mbak Andi. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau konsisten, salah satunya mungkin menulis. Misalnya kita konsisten meluangkan 1 jam waktu kita untuk menulis tiap hari, itu kalau dikumpulkan kan nanti akan punya bahan yang mungkin bisa kita jadikan sebuah karya gitu, bisa jadi karya buku atau mungkin jadi karya yang lain gitu. Betul. Tapi intinya memang dari latihan-latihan kecil yang tiap hari itu nantinya akan melatih kita untuk lebih lebih baik gitu Mbak Andi. Ya, setuju. Dan yang terlebih lagi yang tadi mungkin juga Penny share, kita harus juga menemukan kolam yang tepat atau lingkungan yang tepat yang bisa support
Betul. semangat kita. Ya itu juga. Semangat kita dalam menulis atau berkarya itu kan memang naik turun. Itu Betul. manusiawi banget. Tetapi gimana caranya kalau kita sudah turun, kita sadar, wah ini udah mulai turun nih semangatnya. Gimana caranya ya? Ngobrol sama Penny, ngobrol sama misalnya sama saya gitu. Ngobrol teman-teman sama teman-teman yang memang mampu memberikan energi tambahan lah ya. Nah, itu yang menurut saya juga salah satu trik to pen supaya kita tetap bisa Betul. konsisten. Dan Ya. ya karena hari ini juga kita celebrate apa namanya seseorang tokoh yang berkontribusi besar dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin tanpa beliau menuliskan surat dan suratnya tidak diterbitkan oleh sahabat-sahabatnya, mungkin sampai saat ini kita perempuan Indonesia ya juga masih belum dapat banyak kesempatan gitu kan, belum dapat banyak Betul. kesempatan untuk sekolah, untuk belajar. Dan saya tertarik banget dengan pesan beliau bahwa apa namanya perempuan itu memang pada dasarnya juga adalah sumber apa ya sumber uh, cahaya atau sumber pencerahan. Karena kalau ketika perempuan berpendidikan atau belajar ya punya ilmu, basisnya ilmu, dia akan bisa berdaya untuk bukan cuma buat dirinya tetapi buat lingkungan juga, ya kan Pen? Dan mudah-mudahan sih kita tetap bertumbuh ya dalam dalam kemajuan ya, dalam Ya. berkarya dan maju gitulah. Ya ini saya sama Penny selalu saling bertanya lagi yang apa ini, bisa bisa ngerjain apa bareng gitu ya. Kita tuh selalu Ya. jadi racun masing-masing ya Pen untuk bisa eh, kita nggak selalu stagnan lah, pokoknya kita maju terus Ya. gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga walaupun sekarang puasa tetap bisa berkarya, tetap bisa ikutin IG Live seperti ini, menambah ilmu, nambah banyak pengetahuan, dan juga mudah-mudahan pengetahuan atau pengalaman kita bermanfaat ya Pen ya. Iya, bener banget Mbak Andi. Mudah-mudahan apa yang kita sharing, apa yang saya sharing selama sudah 42 hari ini apa bermanfaat ya. Memang Hmm. tujuan awalnya saya melakukan IG Live ini kan memang ini ingin Hmm. membagikan ke Hmm. teman-teman apa yang saya punya, apa yang teman-teman saya punya juga ya Hmm. dari sharing-sharingnya, dari ilmu-ilmunya gitu. Jadi Hmm. harapannya memang bisa berguna untuk teman-teman. Mungkin juga Hmm. bisa Hmm. untuk menginspirasi teman-teman juga ya, Mbak Andi. Hmm. Wah, thank you banget nih Mbak Andi. Hari Yes. ini selebrasinya memang apa ya terasa banget nih Hmm. dari saya dari rumah aja Hmm. udah berasa banget Hmm. begitu buka Ya, Instagram tadi udah wow semuanya postingannya berkarya. Kartini semua ya berkarya semua betul. Uh-huh. Jadi saya senang banget kalau teman-teman memang bersemangat juga nih untuk berkarya Hmm. Mbak Andi. Jadi apapun yang teman-teman sedang lakukan juga jangan lupa untuk berkarya nih Hmm. gitu Hmm. Mbak Andi. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Tetap menebarkan positivitas ya Mbak Andi. Ya mudah-mudahan kelas-kelas berikutnya semakin banyak ya Pen ya, dan yang antusias untuk Amin. memulai Betul. berkarya di Betul. bidang literasi juga semakin banyak, supaya apa ya namanya peradaban Indonesia juga semakin maju, karena dengan Betul. banyaknya orang membaca apalagi menulis, itu artinya tanda bahwa bangsa kita sudah semakin maju. Betul Itu banget sih. Mbak Andi. Aduh, thank you banget ya Mbak Andi sharingnya hari ini. Oke. Makasih juga sudah meluangkan waktu ya Mbak Andi. Ya, ya, ya. Teman-teman Saya yang tahu juga nih Mbak Andi hadir. pasti sibuk banget nih. Ya, saya juga Iya, terima kasih atas undangannya dan juga senang banyak teman-teman yang hadir di sini juga memberi apresiasi. Ya, jadi mudah-mudahan di IG Live berikutnya yang saya juga akan lakukan dengan sahabat-sahabat yang lain juga banyak memberikan inspirasi ya, terutama di bidang betul literasi betul. dan mindfulness. Mungkin kalau teman-teman dengar di teman apa namanya di channelnya teman-teman yang lain saya bicara mindfulness karena memang bidang saya begitu Pen. Jadi ada dua bidang yang tidak persis sama tetapi bisa dihubungkan, yaitu mindfulness. Jadi saya menemukan kesempatan berfokus juga dengan menulis. Saya rasa ya itu salah satu hal juga yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari manfaat kegiatan menulis. Selain berkarya juga menemukan ketenangan dan bisa refleksi diri. Gitu sih Pen. Betul. Seperti halnya yang kita baca mungkin
teman-teman berkesempatan baca karya Ibu Kartini yang sudah dirangkum menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, yang sudah diterjemahkan di berbagai bahasa, ada banyak bahasa. Berbagai bahasa, betul. Mhm. Betul. Iya, Mbak Andi. Jadi harapannya semoga teman-teman juga tetap semangat ya, Mbak Adi ya. Tetap semangat dan mau mulai berkarya. Bagi yang belum mulai berkarya ini, kalau yang sudah mulai berkarya, tetap semangat lagi menghasilkan karya-karya lainnya. Jadi kita bisa memperkaya diri kita juga dan bisa menebarkan kepositifan kita ke orang lain ya, Mbak Andi. Oh ya, Mbak Andi. Untuk yang ingin bikin buku bisa hubungi kita ya, Pen ya. Misalnya Betul. juga untuk Jadi belajar aja, untuk bertanya betul. gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin memang baru mulai tapi nggak tahu ya, bingung mau ngapain, mulai menulis tapi bingung, bisa menghubungi saya di Penny Wulandari 626 atau ke Mbak Andi, karena Mbak Andi juga melakukan kelas-kelas juga untuk penulisan. Ya, Bisa literasi. ikuti Instagramnya di Writers Bliss ya, Mbak Andi ya. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa follow ya Mbak Andi di Writers Bliss. Jadi dapatkan juga banyak tips-tips mungkin atau enggak kegiatan-kegiatannya dia seputar penulisan dan yoga juga ya Mbak Andi. Ya. Gitu, Mbak Andi. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya rasa terima kasih Mbak Andi. Teman-teman yang tidak sempat menonton live saat ini bisa lihat di IGTV Penny. Dan mungkin nanti saya di tag aja Pen, jadi saya nanti bisa share ke teman-teman saya yang siap. belum ikut live kita. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman bisa lihat ini rekamannya juga. Yang datang live juga terima kasih ya. Ada Mbak Riana dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, terima kasih banyak Mbak Andi. Oke. Sampai ketemu lagi. besok ya. Bye. Sampai ketemu juga teman-teman. Bye.